Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem koordinat. Kalian tentunya masih ingat ya, ini pelajaran SD, sistem koordinat. Yang perlu kalian ketahui adalah dalam pembuatan sumbu koordinat. Jadi sumbu koordinat, sumbu yang mendatar ini disebut sumbu X, sedangkan yang berdiri seperti ini disebut sumbu Y. Tidak boleh ketukar ya. Jadi yang sini sumbu X, sini sumbu Y. Kemudian untuk memberi angka yang berada di sebelah kanan dia bernilai positif. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Tiap kotak mewakili satu angka. Ya. Jadi kalau bikin nggak boleh 0 di sini terus ini kerempetan Miss terus dijarai. Jadi satunya di sini nggak boleh ya. Jadi harus satu angka mewakili satu kotak. Gitu ya. Jadi ke sini 1, 2, 3, 4, kemudian ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4. Gitu. Kemudian juga begitu dengan ke atas positif, ke bawah negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi satu kotak mewakili satu angka gitu ya. Nanti kalian yang kalau gambar yang betul. Oke, ini untuk memberi angka dalam titik koordinat. Jadi dari sumbu X, sumbu Y. Jadi X dulu yang dilihat baru Y-nya. Contoh di sini Miss Mal sudah mempunyai beberapa titik. Ada titik P. Titik P berarti letaknya di 3. Kan dilihat X-nya dulu 3,4. Baru Y. 3,4. Jadi P titiknya berada di 3,4. Kemudian titik Q. Titik Q berada di 0,3. 0,3. Titik R berada di, dilihat X-nya dulu, min 3,5. Titik S terletak di min 2, min 3. Titik T terletak di 2,0. Titik U terletak di 2, min 5. Nah, bisa ya. Nah, kemudian ini yang baru, kita ada pembagian daerah ya. Jadi ini akan dipakai terus sampai besok SMA. Kamu harus ingat letak kuadran. Kuadran 1 letaknya di sini. Kuadran 2 ke sini, jadi berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi yang letaknya berada di daerah sini namanya di kuadran 1. Siapa aja yang berada di kuadran 1? Ada titik P. Siapa aja yang ada di kuadran 2? Ada titik R. Siapa aja yang di kuadran 3? Ada titik S. Siapa aja yang di kuadran 4? Ada titik O. Miss, kalau titik T gimana? Dia terletak di mana? Dia terletak pada sumbu X. T terletak pada sumbu X. Jadi dia tidak terletak pada kuadran 1 ataupun kuadran 4. Jadi dia terletak pada sumbu X gitu ya. Oke. Kemudian lagi kita akan menentukan posisi titik 1 terhadap titik yang lain. Posisi titik P terhadap titik Q. Gini ya, dilihat. P terhadap Q. Terhadap titik Q, berarti yang jadi pusat itu Q-nya. Kita lihat dari Q dulu. Sama seperti dalam menentukan titik koordinat. Jadi dia dari sumbu X dulu baru ke Y. Titik Q terhadap P. Titik P terhadap Q yang kita lihat. Jadi kita jalannya dari sumbu X dulu. Kemana? Ke kanan 3. Kalau posisi berarti Miss Mel nuliskannya ke kanan 3. Kanan 3. Kemudian ke atas 1. Ke atas 1. Kalau disuruhnya koordinat titik P terhadap Q, yang dilihat Q-nya sama.
Tapi kalau koordinat nanti kamu nulisnya jadi berupa titik. Karena ke kanan berarti nilainya positif 3,1. Kalau nanti ke kiri berarti nilainya negatif. Begitu juga kalau ke bawah ya. Jadi kalau ke atas dia nilainya positif, kalau ke bawah nilainya negatif. Nah ini, jadi yang membedakan nanti perintahnya, menentukan posisi apa, menentukan koordinat ya. Nah ini juga bisa menggunakan rumus ya. Jadi kalau nanti ternyata titiknya ratusan, nggak mungkin kan kamu menghitung satu-satu. Jadi kita bisa menggunakan rumus. Misalkan koordinat P terhadap Q, P-nya X1, Y1, Q-nya X2, Y2, maka rumusnya nanti tinggal dikurangkan X sama Y-nya. X1 kurang X2, Y1 dikurang Y2. Contoh, koordinat titik S terhadap U. S terhadap U. S letaknya di min 2, min 2. U letaknya di 2, min 5. Kalau pakai rumus, jadi nanti letaknya di X dikurangi X ya. Min 2 dikurangkan dengan 2, Y-nya sekarang min 2 dikurangkan dengan min 5. Ketemu berapa? Min 2, min 4, min 2 plus 5, 3. Nah, ini bisa kita buktikan dengan mencari di gambar. Kalau kita hitung manual, S terhadap U, berarti yang kita lihat U-nya dulu ya. U sebagai pusat, mau ke S. Ke kiri, tuh 2, 3, 4. Ke kiri 4, ke atas, tuh 2, 3. Ke atas 3. Ke kiri 4, berarti nilainya min 4,3. Betul ya? Jadi sama, kalau pakai rumus ataupun pakai manual hasilnya tetap sama. Jadi rumus ini berlaku kalau dia koordinatnya ratusan ya. Oke, bisa kan? Oke, lanjut kita ke posisi dari garis. Posisi garis, gampang kalau ini posisi garis ya. Nah, ini misal punya sumbu koordinat X sama Y. Ada garis M dan juga garis K. Gimana posisi garis M? Posisi garis M berada 2 satuan di atas sumbu X. Nah, jadi posisi M terhadap sumbu X adalah 2 satuan di atas sumbu X. Gimana posisi K terhadap sumbu Y? Garis K terletak 3 satuan di kiri sumbu Y. 3 satuan, 1, 2, 3. Gitu ya, jadi tinggal di kanan kiri atau atas bawah gitu aja. Kemudian kalau ada beberapa garis, kamu nanti bisa menemukan ini garis sejajar, garis tegak lurus. Tegak lurus pasti ada simbolnya tegak lurus. Kemudian garis berpotongan, ada garis berhimpitan. Berhimpitan tuh tumpuk ya, jadi garis merah sama garis hitam ini namanya berhimpitan. Oke, gitu aja penjelasan dari Miss Mel untuk materi sistem koordinat. Miss Mel cuma ngajar 1 kali, jadi pertemuan selanjutnya kita ulangan ya. Oke, mudah kan hari ini pelajarannya? Nah, ini silahkan dicatat di bukunya. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum.